Hello, I'm Monica and this is Kak Gabby and I'm here today to interview her about her experiences of being a flight attendant. Nah Kak Gabby, jadi kan sebelum jadi pramugari itu tentunya ada tes yang perlu dilalui untuk masuk jadi pramugari. Bisa ceritakan sedikit mengenai pengalamannya? Oh bisa. Jadi aku tuh dari Maluku Utara, tapi bukan di Maluku Utara kotanya, aku di pedalamannya banget, di Halmahera. Jadi itu pedalaman sekali. Itu aku harus melewati laut, perjalanan 3 jam, melewati laut 2 jam, dan penerbangan 4 jam. Jadi memang butuh keberanian untuk berani tes pramugari di Jakarta, karena dari Maluku Utara ke Jakarta tuh jauh. Tapi syukurnya satu kali tes langsung keterima. Wah, amazing banget. Berarti ini jauh banget ya perjalanannya. Bahkan perjalanannya untuk pergi tesnya saja sudah susah sekali. Hebat. Berikutnya, pernah nggak ada pengalaman menghadapi penumpang yang besar atau nggak sopan seperti itu, Kak? Beberapa kali sering ketemu penumpang yang marah. Biasanya karena delay. Nah, kalau penumpang udah delay, itu delay 3 jam, 5 jam, 8 jam. Tapi menurut saya kalau mereka marah, itu hal yang normal. Karena mereka mungkin punya banyak waktu yang udah terbuang. Mungkin mereka mau ketemu klien, meeting, dan gara-gara flightnya pending, rencananya mereka rusak. Jadi ketika penumpang itu merasa marah, kita harus mengerti. Jadi kalau di dunia customer service itu kita harus merasa bahwa kita ada di posisinya mereka, bukan untuk menyerang, tapi bagaimana kita merasa empati dan merasa ada di posisinya mereka. Untuk menghadapinya harus paham dulu mereka bagaimana perasaannya ya. Kemudian ada nggak sampai sekarang pengalaman di penerbangan yang sangat membekas masih di pikiran atau di hati? Pernah tuh. Jadi waktu itu penerbangan dari Manado ke Bandung kalau nggak salah. Nah pada waktu itu pilotnya lupa kasih tahu kalau kita nanti melewati cuaca yang sangat buruk. Dia lupa kasih tahu karena memang betul-betul waktu itu pilotnya lagi sibuk banget. Dan pada saat mau landing itu cuacanya jelek sekali. Semua penumpang teriak. Pernah nggak naik pesawat terus semua penumpangnya teriak? Belum pernah, waduh. Aku pernah ngalamin itu. Dan pada saat kita mau landing, aku hampir nggak bisa meraih tempat dudukku sendiri. Dan itu goncangannya sampai landing. Dan selama di perjalanan proses untuk landing, di situ aku campur dan pengen bilang gini ke diri sendiri, oke, after landing saya resign, tapi besokannya kerja lagi. Benar-benar membekas ya? Ya. Wah, tapi pernah sering kan dengar kalau ada berita ada pesawat jatuh dan penumpangnya meninggal berserta pramugari dan pilotnya. Perasaan kakak ketika membaca atau melihat berita itu bagaimana, Kak? Kebetulan pada saat pesawat JT160 itu kecelakaan, pernah dengar nggak? Tahun 2018 bulan Oktober, Jakarta Tanjung Pinang. Ya. Nah, jadi pesawatnya itu jatuh, tapi ketika saya melihat berita itu di TV, saya menangis 1 minggu. Karena apa? Jadi 3 hari sebelum penerbangan itu jatuh, saya terbang sama pramugara, dan dalam perjalanan pramugara yang ikut penerbangan yang jatuh itu, yang kecelakaan itu, di dalam perjalanan ke hotel, si pramugaranya itu nunjukin dompet. Dia tunjukin dan dia kasih tunjuk kayak gini, Gaby, ini nih anak sama istri aku. Anakku baru 1 tahun. Jadi aku lihat dompetnya gitu. Gak tahu tiba-tiba langsung dia keluarin dompetnya nunjukin ke aku. Gak ada angin, gak ada hujan. 3 hari kemudian dompet itu muncul di berita televisi. Dan setelah itu 1 minggu aku nangis gara-gara itu. Benar-benar berarti pengalaman paling menyedihkan karena krunya itu teman-teman aku. Berarti kehilangan teman begitu aja ya? Iya. Waduh, saya setiap kali nonton berita itu takut, tapi kayaknya kalau dibandingkan kakak yang merasa sangat sedih itu nggak bisa dibandingkan ya perasaannya. Oke, baik, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak, Kak ya. Terima kasih Monica.